Yo, what's up teman-teman semua, balik lagi ke channel YouTube gue, Johan Ramadhani Sagala. Dan pada kali ini kita bakal bahas berita yang ada di gym dan fitness industri yang ada di luar negeri. Tapi pada kali ini beritanya itu datang dalam dunia powerlifting. Oke, jadi ini berita dalam dunia powerlifter. Tapi ini sudah benar-benar tersebar luas dalam dunia gym dan fitness industri. Sebelum kita masuk ke poin inti videonya, jangan lupa subscribe, share, like, and comment untuk konten-konten keseruan lainnya. Dan juga kita akan membahas banyak seputar gym dan fitness industri yang ada di dunia, termasuk yang ada di Indonesia. Oke, jadi kita langsung masuk ke poin inti topik videonya. Jadi kemarin sempat ada berita dari Thor. Oke, dari Thor Johnson. Pasti kalian semua familiar dong dengan siapa sih Thor itu dan siapa sih dia dalam dunia powerlifting. Dia itu salah satu competitors yang benar-benar memiliki rekor tertinggi dalam dunia powerlifting. Bukan cuma Thor, tapi juga ada Eddie Hall dan yang lain-lainnya. Tapi pada kali ini kita akan ngebahas Thor Johnson karena kemarin, oke, seperti yang kita tahu, kalau kita lihat di Instagramnya, dia mengalami yang namanya atau injury atau cedera pada otot dadanya. Nah, pada kali ini mari kita lihat kenapa sih, apa yang menyebabkan dia bisa mengalami cedera pada otot dadanya. Oke. Jadi ceritanya itu berawal dari Thor yang ingin comeback, kembali dalam dunia powerlifter. Mungkin waktu itu sempat ada beritanya kalau Thor ini sempat pensiun, sempat off dalam dunia powerlifting. Dan dia move on dan dia berpaling ke cabang olahraga dalam dunia boxing. Mungkin dalam dunia powerlifting, record dari Thor Johnson ini sudah mulai atau hampir mau dilewati oleh competitors young generation atau competitors yang akan datang. Setelah Thor tahu beritanya bahwa record dia dalam dunia powerlifting itu mau dibalap atau mau dipecahkan oleh competitors yang akan datang, Thor Johnson memutuskan untuk kembali lagi dalam dunia powerlifting. Setelah dia memutuskan untuk kembali lagi dalam dunia powerlifting, dia langsung mempersiapkan semuanya. Dia langsung start menggunakan PEDs. Bagi kalian yang nggak tahu PEDs itu apa, PEDs itu adalah Performance Enhancing Drugs. Jadi PEDs ini membantu dalam meningkatkan strength dan juga tenaga dalam dunia powerlifting. Bukan hanya dalam dunia powerlifting, pasti dalam dunia olahraga yang lainnya pun juga sangat bermanfaat. Seperti dunia bodybuilding, seperti dunia mungkin MMA, UFC, dan yang lain-lainnya. Dan cabang olahraga lainnya. Nah, pada saat Thor menggunakan PEDs, Thor ini memiliki berat badan di posisi 150 kg. 150 kg. Dan karena dia berencana untuk kembali ke dalam dunia powerlifting, langsung dia ingin bulking atau menaikkan berat badannya sampai 180 kg. Jadi memang dia ingin menaikkan berat badannya supaya dia memiliki tenaga atau power yang lebih untuk memecahkan record barunya. Karena record lamanya kan katanya udah mau dibalap oleh competitors yang akan datang. Nah, setelah itu barulah Thor mengikuti acara powerlifting. Nah, pada saat dia mengikuti acara powerlifting, dia udah daftar dan yang lain-lainnya, dia tinggal melakukan eksekusinya aja. Dia tinggal melakukan acaranya aja. Acaranya itu dimulai dengan squat, dengan gerakan squat. Nah, pada saat itu Thor itu squat dengan beban 420 kg. Bayangin, 420 kg squat. Dia melakukan squat itu dengan sangat mudah, sangat mudah untuk dia ya, untuk dia sangat mudah. Tapi kalau untuk kita kayaknya itu hampir mustahil, 420 kg. Setelah 420 kg langsung dia naik ke 445 atau mungkin 450 kg. Nah, barulah setelah squat dia berhasil melewati acara powerlifting untuk squatnya, tapi belum untuk bench pressnya. Nah, setelah itu dia pindah ke bench pressnya. Setelah dia mengikuti acara powerlifting untuk bagian bench pressnya, dia itu bench press dengan mengangkat berat 230 kg. 230 kg bench press. Thor mengangkat 230 kg ini hampir saja terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena dia udah mengalami kesulitan dalam 230 kg ini. Tapi pada akhirnya dia tetap berhasil mengangkat dan tetap dihitung kalau dia berhasil mengangkat bench press 230 kg. Setelah itu dia naik lagi nih. Wah, padahal 230 kg aja dia udah mengalami kesulitan, tapi dia naik langsung ke 240 kg, yaitu naik 10 kg. Dari 230 ke 240. Apakah dia berhasil? Ya, tentu saja dia berhasil lagi. Dan
Dan aneh tapi nyatanya, pada saat dia eksekusi bench press di 240 kg itu lebih kelihatan mudah, lebih kelihatan easy dibandingkan dia dengan bench press 230 kg. Agak aneh ya kalau kita pikir-pikir ya, masa dia lebih gampang kelihatannya bench press dengan beban berat daripada dengan beban yang ringan, daripada beban yang sebelumnya. Ya mungkin itu suatu hal keajaiban atau nilai plus yang bisa didapatkan kalau kalian menggunakan PEDs, Performance Enhancement Drugs. Nah, baru dia senang lah gitu kan. Baru dia senang lah. Wah, gue udah bisa nih mengangkat nih 230, 240. Dan udah gak ada lagi yang akan membalap record powerlifting gue. Nah, lalu dia memutuskan untuk memecahkan record barunya. Oke, membuat record baru dalam dunia bench press, dalam dunia powerlifting. Yaitu dia langsung naik ke 252,5 kg bench press. 252,5 kg bench press. Oke. Nah, pada saat sudah mulai ancang-ancang, sudah mulai persiapan, dan pada saat dia mengangkat barnya, oke, ini 252,5 kg bench press ya. Lalu dia perlahan-lahan turun, dan tanpa disengaja langsung ada bunyi suatu suara, pak. Langsung kayak ada yang pop gitu. Nah, kalian bisa tonton videonya nih. Nah, gimana? Kalian dengarkan pasti. Dan ya, dan suara itu adalah bunyi pektir atau cedera tendon yang ada di dadanya. Bener-bener sangat mengerikan, bukan? Nah, jadi pada kali ini Thor mengalami cedera atau pektir yang ada di chest-nya atau bagian dadanya. Mungkin ini kalau menurut gua kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena memang dari segi gerakannya juga kan bench press itu kan kalau kita kenal dalam dunia bodybuilding itu kan salah satu exercise yang benar-benar resiko injurinya itu tinggi, oke? Seperti squat, bench press, deadlift, SBD. Kalau kita menggunakan beban dengan sangat berat, dengan sangat maksimal, otomatis resiko cederanya itu juga tinggi. Dan juga mungkin juga dikarenakan karena Thor itu sudah tidak lama lagi dalam dunia powerlifting. Seperti yang gue bilang sebelumnya, dia itu comeback. Mungkin setelah 2 tahun atau setelah beberapa tahun ya, dia udah nggak main lagi dalam dunia powerlifting. Karena kalau kita mengikuti si Thor itu 2 tahun belakangan ini dia itu ikut dalam olahraga atau cabang olahraga UFC. Oke, boxing. Otomatis dia berat badannya itu nggak seperti yang pada saat dia competitors di powerlifter. Dan otomatis kalau dalam dunia UFC atau MMA atau boxing, itu pasti dia harus menurunkan berat badannya supaya dia itu bisa lincah dalam mungkin memukul atau melakukan olahraga boxing lah atau MMA atau UFC yang bisa kita bilang kan, supaya endurance-nya, supaya teknik gerakan memukulnya itu dia bisa lincah. Menurut kalian gimana tuh guys? Apakah ini pertanda buruk untuk Thor dan apakah ini saatnya untuk Thor pensiun dalam dunia powerlifting? Dan sekian berita dari dunia gym dan fitness industry yang ada di luar negeri guys. Untuk berita-berita selanjutnya kalian tetap stay tune aja di channel YouTube gua, karena gua bakal membawa banyak berita gym dan fitness industry yang ada di dunia dan juga of course yang ada di Indonesia juga, sesuai dengan request teman-teman semua. Thank you semua guys, buat kalian yang udah nonton jangan lupa share, subscribe, like and comment untuk konten-konten keseruan selanjutnya yang ada di channel YouTube gua, Joan Ramadhani Sagala. I see you guys soon.